Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي رسوله بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah merupakan satu-satunya jalan hidup bagi orang-orang yang telah mengaku dirinya itu beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran telah memberikan berbagai macam solusi dalam kehidupan manusia. Hanya Al-Quranlah satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia dalam berbagai macam persoalan hidupnya. Allah telah tegaskan tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah juga menantang, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Apabila kalian itu ragu terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat yang telah kami turunkan kepada Rasul, fa'tu, maka datangkan bisu
satu surat saja yang serupa dengannya. Kalau kamu tak sanggup, wada'u syuhada'akum. Kalau kamu tak sanggup buat sendiri yang serupa dengan Al-Quran, maka kamu itu boleh mengajak kawan-kawan, boleh mengajak ahli-ahli bahasa, sastra dan lain sebagainya untuk membuat sebuah perumpamaan yang sama dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian menganggap diri kalian itu orang-orang yang benar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan memberikan berbagai macam ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu supaya Allah ingin menguji siapa di antara kamu itu yang baik amalannya. Allah ingin melihat siapa di antara kita itu yang baik amalannya. Allah ingin melihat siapa di antara kita itu yang betul-betul mampu melewati berbagai macam masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini memang masalah, dan kita tak akan pernah habis dari masalah. Setelah selesai satu masalah, pasti akan ada masalah yang lain. Dan kita hanya diperintahkan untuk menghadapi masalah itu kembali kepada Al-Quran. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Taha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjaga sholat. Aku tidak meminta rezeki kepadamu, akibat baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini seorang guru tafsir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqam, seorang guru tafsir Universitas Islam Madinah, beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluargamu mendirikan sholat. Yang dimaksud adalah keluarganya, dan pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud adalah seluruh umat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya mengerjakan sholat, karena sholat ini adalah yang akan menentukan nantinya sukses dan tidak suksesnya seseorang itu. Karena amal yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan umrah berkali-kali, bukan zakat
idza salaha salaha amalu kullu wa idza fasada fasada amalu kullu. Amal yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Apabila salat seseorang itu baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya itu akan ikut baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila salatnya tak baik, salatnya tak benar, mengerjakan salat kapan yang dia mau, mengerjakan salat tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, maka amalan-amalan yang lain pun yang dianggap baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar orang mengatakan saya yang tidak cuma salat, tapi saya semua melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya baik dengan orang, saya bersedekah, saya berinfak, saya bersosial baik. Ingat, apabila salat tak ditegakkan, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan gugur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Dan salat ini tidak merupakan kewajiban sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bunyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Jadi setelah Rasulullah SAW menyebutkan Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, yang kedua adalah salat. Apabila salat ini ditinggalkan, maka semua akan berjatuhan. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadana ad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah dia bersabar di dalam mengerjakannya, yaitu bersabarlah dalam mengerjakan salat. Karena untuk menjaga waktu salat itu tidak semudah kita bayangkan. Tapi banyak hari ini kaum muslimin yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah, tatkala dia mendengar suara azan biasa saja. Tatkala panggilan di masjid, di madrasah dan lain sebagainya, sehari semalam 5 waktu, betapa banyak kaum muslimin yang masih santai-santai saja. Maka wastabir 'alaiha, bersabarlah di saat azan berkumandang, tinggalkan semua aktivitasmu. Bukankah panggilan azan itu dipanggil dengan kalimat Allahu Akbar? Itu pun tak cukup sekali, sampai 4 kali diulang oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang memiliki kebesaran Allah di dalam jiwanya, maka di saat itu dia akan bergetar hatinya. Di saat itu apapun kesibukannya kecil, proyek yang dia punya kecil, pangkat dan jabatan yang dia miliki kecil, Allah
yang maha besar. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat dan jabatan kita semua akan kita tinggalkan di dunia. Hidup pun dia ada masanya. Berlaku SK. Harta yang kita miliki dia pun akan meninggalkan kita. Anak, istri, semua yang kita miliki itu adalah akan kita tinggalkan. Maka di sana kita dipanggil untuk hadir menghadap Allah, salat wastabir alaiha, bersabar dan bergegaslah menuju menjawab azan itu, bukan duduk di tempat, tapi menjawab azan itu, melangkah ke masjid, melangkah di mana suara azan itu berkumandang. Itulah pada hakikatnya kita itu menjawab azan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga ingatkan kita di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Pernahkah kita hidup ini bermasalah? Apalagi dewasa ini berbagai macam masalah yang kita hadapi, yang tidak pernah selesai masalah. Masalah satu belum habis, tambah masalah yang lain. Maka Allah tawarkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu itu dengan sabar dan salat. Mengapa tidak dengan salat terlebih dahulu? Karena kalau orang tak sabar, pasti dia tak salat. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang sanggup mengerjakan salat. Namun Allah ingatkan wa innaha lakabiratun. Ingat, sabar dan salat itu tidak ringan. Sabar dan salat itu berat, kata Allah. Bagi siapa yang ringan? Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah mereka yang meyakini bahwasanya mereka akan menemui Rabb mereka. Mereka yakin mereka akan mati dan mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepada. Makanya orang-orang yang hanya yakin akan berjumpa dengan Allah lah yang ringan untuk bersabar, dan yang ringan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, yakni kami tidak meminta untuk memberi dirimu dan keluargamu rezeki. Ingat, kita lahir ke dunia ini tak pernah membawa apa-apa, apalagi uang. Kita lahir ke dunia ini tidak bisa apa-apa, apalagi bekerja. Dan kita juga akan mati, tak akan pernah kita bawa apa-apa, walaupun dengan susah payah kita sudah mencarinya dan menyimpannya. Yang akan kita bawa hanya amal-amal ibadah kita. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, apa Allah katakan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia berbagai macam kemudahan. Allah akan memudahkan dia dalam berbagai macam kesusahan. Dan Allah akan memberikan kepadanya itu rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah sudah ingatkan kita. Lalu Allah sambung, nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Yaitu kamilah yang memberi kamu dan mereka itu rezeki. Maka tak perlu takut kita dengan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan seseorang itu tak akan mati sebelum rezekinya itu habis. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kesudahan yang terpuji berupa syurga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita gundah, jangan kita gagal dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi saat ini. Kembalilah kita kepada Allah, yakinlah kita kepada Allah, kerjakan perintah-perintah Allah dengan benar, dengan istiqomah, betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mampu keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.